warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal-afiat. Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian kita dengan baik dan lancar. Kita berjumpa lagi di channel saya, Tasmin Akifa Official. Channel yang membahas tentang dunia pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling. Sahabat BK yang smart, sebagaimana yang kita pahami, bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang unik dari individu lainnya, termasuk dalam hal belajar atau mempelajari sesuatu. Setiap individu, khususnya peserta didik, memiliki gaya dan cara masing-masing dalam belajar, namun tentunya masih banyak peserta didik yang belum memahami gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu guru, tidak sedikit dari Bapak dan Ibu guru yang mengabaikan gaya belajar siswa. Sehingga dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas, metode mengajar yang disuguhkan terkesan monoton dan membosankan bagi sebagian peserta didik, sehingga pembelajaran yang disampaikan tidak terserap dengan baik oleh sebagian peserta didik. Sahabat BK yang budiman, oleh karena itu, memahami gaya belajar peserta didik itu sangat penting, baik bagi peserta didik itu sendiri, maupun bagi Bapak dan Ibu guru. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika Anda sudah bisa mengenal gaya belajar Anda, yakni bagaimana Anda menyerap dan mengolah informasi, maka Anda akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar Anda sendiri. Mengapa perlu mengenali gaya belajar Anda sendiri? Pengenalan gaya belajar ini akan melahirkan orang-orang yang lebih efektif untuk belajar dengan cara berkelompok, belajar secara sendiri-sendiri di kamar, belajar dengan cara berdiskusi, dan lain sebagainya. Gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tipe visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. 2. Tipe auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. 3. Tipe kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung, daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Bagaimana cara mengetahui gaya belajar? Untuk mengetahui sebagian dari ciri-ciri gaya belajar Anda, cobalah menyelesaikan lembar kerja atau form yang tersedia pada link di bawah ini. Ketik link http://gg.gg/asesmen gaya SMK-N2-BB. Setelah itu, silahkan kunjungi ruangan bimbingan dan konseling, untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling terkait hasil kerja isian form tersebut. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan gambaran tentang gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik Anda. Selamat mencoba, semoga dengan mengisi form yang ada pada link tersebut, Anda semua dapat mengenali gaya belajar Anda dengan tepat, sehingga dapat memudahkan Anda dalam memahami proses pembelajaran di kelas dengan baik. Selanjutnya, bagi pendidik atau guru, dengan memahami gaya belajar peserta didik, guru dapat membuat perencanaan pembelajaran secara efektif, menyiapkan perlengkapan dan bahan ajar, serta strategi mengajar, yang dapat menjangkau semua gaya belajar peserta didik.
Dengan demikian, maka proses pembelajaran yang terjadi di kelas, tepat sasaran, dan capaian pembelajaran dapat terwujud. Terima kasih, salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.